Wow, Yosua, engkau dahsyat. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Hari ini engkau memberikan sukacita di tempat ini. Kami ucap syukur Tuhan, engkau Allah yang sangat baik. Sungguh amat baik. Hari ini Tuhan, kami siap dibekali-Mu lebih lagi. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, yang syarat dengan kelemahan, tapi engkaulah yang layakkan hamba-Mu sehingga dilayakkan untuk sharingkan firman-Mu di tengah-tengah semua saudara-saudara di sini. Ya Tuhan, hari ini engkau bukakan hati kami sehingga benih yang dari engkau, bukan dari hamba-Mu, tapi benih yang dari engkau hari ini tertanam subur di setiap hati kami sehingga kami pergi dan berbuah 100 kali lipat bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan firman tentang komitmen dengan perjanjian. Saya masukkan Inggrisnya, hold on to God's promises. Berpegang teguh kepada janji Tuhan. Amin. Nah, janji Tuhan memang banyak sekali buat setiap kita. Janji Tuhan buat dunia ini juga luar biasa banyak. Nah, ada seorang yang di dalam hidup saya ketika saya lahir baru menjadi inspirasi buat hidup saya, namanya Ishak. Ishak ini seorang yang luar biasa karena perjalanannya sedikit mirip dengan saya di zaman kekeringan, kelaparan, nah itu ya. Jadi ini apa yang menjadi janjinya, apa yang membuat Ishak itu begitu strong, itu ada di Kejadian 1. Next slide. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Nah, saya mau tanya itu buat setiap kita, kapan pertama kali Tuhan dikatakan Tuhan yang menyediakan? Jehovah Jireh. Ya. Nah, kemarin itu saya tanya di komselnya Hendrik sama itu, langsung banyak S2 di situ, langsung tahu itu. S2-nya banyak sekali dan ada satu itu kakak kelas saya juga ada di situ, namanya David. Saya salah tanya itu. Nah, yang pertama kali Tuhan katakan dia adalah Tuhan yang menyediakan. Dia pertama kali di dalam Alkitab itu dikatakan Jehovah Jireh, itu tercatat di Kejadian 22 ayat yang ke-14. Saya bacakan dalam bahasa Inggris itu dulu. So Abraham called the place the Lord will provide. Ya, itu di dalam bahasa aslinya Jehovah Jireh. And to this day it is said, on that mountain of the Lord, it will be provided. Dalam bahasa Indonesia. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, ini adalah kejadian ini ketika dinamakan adalah Jehovah Jireh itu kejadiannya apa? Kejadiannya adalah ketika Abraham itu mau korbankan Ishak. Nah, ketika mau dikorbankan Ishak itu, dan di situ itu ketika mau dibunuh Ishaknya, Tuhan menyediakan seekor domba. Nah, di situ itu makanya dinamakan itu. Dan dikatakan berikutnya, untuk kedua kalinya berserulah malaikat, karena yang pertama kali malaikat menyerukan, stop, jangan bunuh, karena aku sudah tahu hatimu kan. Nah, yang kedua itu diberikan janji. Disitulah Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Malaikat Tuhan dari langit berkata kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Wah, saya baca ini, dikatakan ada di Matius dikatakan, kita harus katakan iya dan tidak katakan tidak. Tidak boleh tambah lagi, nggak boleh bersumpah kan. Tapi di sini dikatakan Tuhan sendiri sampai begitu itu greget.
demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Ya, ini janji Tuhan buat ini. Nah, inilah yang membuat kejadian inilah yang membuat seorang Ishak strong. Kejadian inilah yang juga menggambarkan bahwa Ishak ini adalah seorang yang menggambarkan yang nantinya Yesus yang akan datang sebagai anak tunggal Allah. Nah, pertanyaannya, kok Tuhan bilang ini anak tunggal? Padahal dia ada kakak namanya Ishmael. Karena di mata Tuhan, Ishak is the only son. Karena yang satu lagi itu bukan son, bukan yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan tidak menganggap itu son. Karena Tuhan anggap sonnya adalah dia dengan Sarah bersatu. Karena husband and wife, suami dan istri datang udah bersatu. Itulah anaknya. Anak tunggal itu, dia lihat Abraham adalah melihat Abraham bersama dengan Sarah. Suami istri kalau bersatu itu, apapun yang engkau lakukan itu pasti berhasil. Makanya Tuhan lihat janjinya. Dia tidak melihat Ismail lagi. Dia lihat Ishak. Dan Ishak ini ketika dikorbankan itu ada gambaran. Bagaimana Bapa di surga mengorbankan anaknya yang tunggal. Makanya Ishak itu, kita lihat Ishak itu menduduki kota. Dia tidak pakai pedang. Mirip dengan Tuhan Yesus. Dia tidak melawan orang. Enggak seperti Daud. Ya. Gideon juga. Ya. Nah, jadi tapi Ishak ini ketika dia menduduki kota, itu sama dengan Tuhan Yesus. With love. Nanti saya akan gambarkan itu. Jadi dia tidak lawan, tapi gerakannya dia adalah seorang nabi yang paling, rasul yang paling tenang itu. Dia tenang dengan ketenangannya, dengan love-nya, dengan forgiving-nya. Sampai Raja Abimelek datang, sorry, suhu. Nah itu dia itu. Mirip dengan Tuhan Yesus. Nah makanya orang ini very interesting untuk kita pelajari. Next slide. Ishak. Nah Ishak ini erat terkait dengan ayat 26, kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin itu. Nah, kenapa saya mau sampaikan tentang imannya dari Ishak ini dengan kelaparan. Sekarang kalau kita dengan kelaparan, kelaparan. Apalagi orang-orang yang ada di Ambon, Tagulandang gitu ya. Dia nggak pernah mengenal kelaparan. Karena dia tidak perlu kerja pun, dia itu pergi ambil seekor udang, lempar, dapat ikan, bisa makan. Tapi gini, waktu di zamannya Ishak ini, nah Ishak itu kita lihat di National Geographic. Ketika zaman kelaparan itu apa? Berarti lagi kekeringan, betul? Ya, lagi kering. Kita lihat itu kalau gajah-gajah, kalau lagi kering dia lakukan apa? Migrasi, betul. Ini banyak nonton National Geographic itu. Nah, dia itu pasti migrasi. Kalau ada gajah yang terlambat migrasi, apa yang terjadi? Mati, karena sudah tidak ada air lagi. Nah, ini sudah dikatakan di sini, maka timbullah kelaparan di negeri ini. Ini bukan kelaparan yang pertama. Karena Abraham juga pernah lakukan itu. Dia pergi ke Mesir kan? Abraham juga pergi.
Nah, ada siapa lagi? Ada zaman di mana itu Yusuf dikirim lebih dulu ke Mesir sehingga ada kelaparan dan bangsa Israel datang dan mereka mendapat makan. Betul? Nah itu. Nah ini adalah jadi dari waktu ke waktu ini selalu terjadi. Dan kenapa gajah itu pindah? Karena kalau dia tidak pindah dia mati. Jadi kita harus tahu ini adalah padang gurun. Enggak seperti di sini. Padang gurun itu tidak ada arahnya. Semua itu. Nah kalau hari ini kita kalau lihat di sini. Oh Sudiman kalau kita lihat Semanggi udah itu kan. Tapi di sana gunungnya pun berpindah. Dengan malam ke malam ditiup angin dia berpindah. Jadi di sana tidak ada direction, tidak ada apa-apa. Kalau dia terlambat jalan. Seluruh bangsa Israel gone. Nyawanya itu ada dalam pertaruhan itu. Nyawanya seluruh keluarga, seluruh semuanya ada di dalam pertaruhan. Dan insting dari dia, insting dari seorang Ishak itu adalah, oh papa saya dulu ada dalam waktu begini, dia pindah. Makanya dia juga mau ke Mesir. Ya, jadi itu adalah dari turun-temurun, selalu begitu. Nah maka dengan itu instingnya adalah saya harus pindah. Untuk supaya bisa makan lagi, untuk supaya orang yang dia pimpin, dia harus pindah. Dan di depan mata sudah kelihatan kering. Pengalaman lamanya udah katakan, you have to go before you die. Tapi hari itu dia dapat sesuatu yang berbeda dari Tuhan. Yaitu dia mendengar suara Tuhan. Next slide. Dia dengar. Hear the word of God. Seringkali kita itu sekarang ini. Seringkali apalagi khususnya banyak anak muda. Sudah tidak berdoa. Nah itu worst case lah. Tapi di dalam D-Best semuanya berdoa. Amin. Ada amin gak anak-anak muda? Ya, kita adalah orang-orang anak-anak muda, anak cinta Tuhan yang berdoa. Yang berdoa beri kemuliaan buat Tuhan. Tapi berdoa aja udah luar biasa ya. Sebelum mengambil decision udah luar biasa. Tapi ada satu lagi. Yang harus kita dapat adalah dengar suara Tuhan. Seringkali kita berdoa, Tuhan, aduh ini gini. Saya harus lakukan apa? Tuhan saya mau ke sini, berkati saya. Tuhan, amin. Finish. Jadi Tuhan belum ngomong, udah finish. Amen. Kan gitu. Nah tapi yang harus kita dapat adalah di waktu-waktu yang sangat challenging ini adalah bukan hanya berdoa, tapi setelah itu berdiam diri dan mendengar suara Tuhan. Dan seringkali kita juga mau dengar suara Tuhan, kita mau dengar apa orang lain mau katakan terhadap kita. Jadi kita sibuk cari orang, doain saya dong. Doain saya dong. You know what's the best thing to do? Adalah Anda sendiri mendengar sendiri dari mulutnya Tuhan buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah ini yang harus kita dapat. Apa yang mengubah si Ishak ini adalah dia dapat satu kata dari Tuhan. Yaitu don't go, stay. Nah sulit gak? Sulit. Kadang-kadang Tuhan memberi pilihan yang sulit buat kita. Tuhan katakan stay. Mungkin seluruh advisernya. Apalagi ibu-ibu kan. Ibu-ibu kalau udah menghadapi ibu-ibu. Yang paling hebat menghadapi ibu-ibu kita harus belajar dari Trump. Dia menang atas 2 wanita. Dalam argumentasi. Saya cuma punya 1 dan kalah selalu. Aduh. Cialat itu ya. Ya. Hebat itu, satu itu.
Sama, tetap semangat. Makanya kita dua pemimpin. Nah, jadi itu. Nah, apalagi dia menghadapi semua orang yang di sampingnya. Saya makan mati. Nggak bisa loh. Ini udah kering. 3 bulan lagi kalau kita nggak pindah, gone. Banyak sekali orang itu. Pengalamannya dia katakan no. Matanya mengatakan no. Semua orang sekelilingnya mengatakan no. Tapi dia bisa, makanya saya katakan, dia bisa mengambil komitmen dengan Tuhan. Dia bukan memegang janji atau kata manusia, tapi dia memegang janji dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu ketika Tuhan menyampaikan kepada Abraham, dia katakan demikian. Kepada Ishak, dia katakan demikian. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kenapa Tuhan harus masukkan Abraham? Karena Tuhan tahu dia pernah mengalami janji itu. Ketika dia mau ditikam itu, Tuhan tahu dan Tuhan ulangi janji itu. Remember when you're with your dad, I'm there with you. And today it's the same God that is telling you and give you the covenant that you will be great just like your dad. Nah, jadi kita ini, nah, yang pertama kita harus mendengar next itu. Experiencing God's promise. Jadi setiap kita perlu punya pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan yang real. Kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang datang memanaskan bangku, pulang, khotbahnya bagus hari ini, and pulang. Tapi tidak experience the love of God. Ishak pernah mengalami. Makanya pengalaman yang lama itu diulang. Makanya dia strong. Dia ingat waktu dia udah mau dibunuh. Secara tidak masuk akal. Ada seekor domba yang stuck di bush. Dan dia mendengar langsung. Tuhan memberi janji. Dan papanya memberi janji. Dan papanya juga katakan. Disinilah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Bukan manusia yang menyediakan. Tapi Tuhan yang menyediakan. Dan disinilah juga pentingnya menggambarkan. Bahwa iman seorang ayah bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Tapi tiap papa juga harus memberi ruang supaya anaknya mengalami apa yang papanya alami. Enggak boleh itu anaknya Nina Bobo enak selalu. Dia enggak mendapat iman. Tapi ketika seperti Ishak dia mengalaminya, dia mendengar langsung apa yang menjadi iman dari ayahnya turun kepada anaknya. Generational faith turun kepada anaknya. Makanya anaknya menjadi seorang yang strong di hadapan Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. God is good. Tuhan tidak pernah. Cuma kadang-kadang kitanya nggak realize. Kitanya nggak melangkah. Makanya dikatakan iman itu adalah bergerak dari iman kepada iman. Kita harus take a small step of faith. Kita nggak bisa besok itu mau doa orang bangkit dari mati hidup kembali. Tapi flu aja kita nggak pernah doain. So we have to experience Jesus. Makanya ketika kita experience Jesus, kita experience the power and the greatness of the Lord. Makanya kita bisa strong. Makanya kita lihat itu kadang-kadang ada orang yang strong sekali. Kenapa? Bukan dianya yang strong.
Tapi Tuhan yang membuat dia strong. Dan janji Tuhan, nah ini. Janji Tuhan itu tidak selalu itu yang terenak. Kita jangan mau dininabobokan dengan, ya, percaya Tuhan. Oh dan, Agung, rambut pun bisa jadi hitam. Itu, kan gitu kan. Karena kita ini semua udah mulai ada rambut yang sedikit berkilau. Sudah memancarkan kemuliaan Tuhan kan. Senior ya. Saya juga itu kemarin disampaikan. Kok ada rambut putih? Glory of God. Nah, jadi kita jangan dininabobokan bahwa di dalam Tuhan semuanya smooth. Di dalam sejarah gereja saya lihat itu selalu harus mengalami suatu tantangan. Nah, interesting ini tantangan, ngomong tentang tantangan. Kemarin saya diberi satu saya kebetulan sharing sama Pak Yakub. Dia memberi satu case study itu yang kita pelajari. Mungkin ini adalah ditujukan buat saya juga itu. Jadi ada seorang CEO luar biasa itu. CEO luar biasa ini dia adalah itu dia tidak sebut namanya itu ya. Dia adalah seorang tycoon juga konglomerat dan dia adalah yang founder dari kecil itu konstruksinya sampai dia sekarang jadi CEO dan gede lah ya. Dan dia mau buatkan tes IQ. Orangnya udah 60 lebih. Tapi masih make all the decision gitu ya. Orang yang iron fist itu. Mau dites IQ. Dia bilang, kok saya dites IQ juga itu. Mandornya juga kena tes IQ. Dia bilang tes aja. Tes keluar nilainya 93. Oke, 93 saya kasih satu gambaran. Orang average 102. Berarti dia di bawah average. Dia udah. Nah, berita selanjutnya. Mandornya juga kena tes IQ. 112. Lebih tinggi dari CEO-nya. Nah, message-nya adalah begini. Setiap kita ketika kita itu, IQ kita itu, kalau sudah tidak menghadapi tantangan, dia udah tiap hari walaupun dia mengambil decision yang besar, yang gede dong. Financials, bayar hutang, dapat duit, project baru. Tapi karena dia lakukan itu tiap hari, dia udah kayak reptile brain. Katakan samping kanan kiri, reptile brain. Tahu nggak reptile brain itu apa itu? Dia reaktif. Dia lihat nyamuk, cetek. Lihat lalat, cetek. Kalau ekornya diinjak, gitu kan. Nah itu reptile brain itu. Jadi dia cuma reaktif. Dia udah nggak berpikir lagi. Kalau otak kita sudah tidak ada tantangan, kita itu bisa jadi reptile brain. Katakan samping kanan udah reptile brain belum? Hah? Tapi seorang mandor dia tiap hari menghadapi komplain. Orang mau naik gaji, besok tukangnya nggak datang. Tukangnya nggak datang dia udah marah-marah di sini, dia juga kena marah. Kayak gitu-gitu, makanya dia reaktif. Wah ini orang nggak datang, semen belum datang, gimana ini? Wah, Bro Ali itu ban saya belum diganti, aduh nggak bisa saya jalan kan itu. Nah kayak gitu-gitu, tiap hari dia pikir terus itu, makanya IQ-nya 112, lebih tinggi dari bosnya. Jadi hari ini ketika Tuhan memberi kita satu tantangan, Tuhan izinkan, luaskan satu tantangan. Bukan supaya kita jatuh, tapi supaya kita naik kelas. Yang setuju katakan amin. Nah ini adalah problem kita itu, kadang-kadang kita itu di dalam itu. Bahwa kita nggak mau, kita selalu menghindari problem. Kita selalu menghindari, Tuhan kalau boleh dijauhkan. Tuhan kalau boleh. Nah Ishak
tidak berdoa, Tuhan saya hardik kelaparan ini. Enggak. Tapi dia diberi hikmat untuk apa? Mengusahakan sehingga dalam kelaparan pun dia bisa menunjukkan bahwa Allah menyertaiku. Nah, banyak sekali sekarang ini yang terjadi. Dikatakan diam TikTok lah, apalah. Bahwa kita ini sekarang ini sudah mulai tidak lagi, wah ekonomi begini, ekonomi begitu. Indonesia kayaknya mau hancur. Dan sebagainya. Tapi kita dari semuanya itu, kita sempatkan diri untuk mendengar gak? Tuhan mau kita ngapain? Daripada selalu kita komplain kepada Tuhan, Tuhan ini program saya. Tapi kita pernah gak mendengar, memberi diri untuk mendengar, God, what is your plan for me? Ishak tidak berdoa, Tuhan berkati perjalanan saya. Pasti dia sedang berdoa, Tuhan what should I do? Makanya Tuhan katakan, don't go. Makanya buat orang tua, kita itu harus memberi pengalaman kepada Tuhan. Sebelum saya naik ke itu, yang next itu adalah yang satu lagi adalah kita harus mengalami Tuhan. Setiap kita harus mengalami Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu tidak selalu enak. Tapi selalu seru, tegang, tapi akhirnya luar biasa. Next, trust that He will provide. Yang ketiga, trust in Him. Percaya kepada Tuhan. Nah, ketika Ishak, saya mau cerita ini, Ishak lagi ini. Ishak itu ketika dia katakan, yes Tuhan, saya mau tetap di Gerar. Kan? Langsung enak gak? Saya mau tanya. Nggak enak. Karena dia datang, dia gali sumurnya, diambil semua. Nah, problemnya adalah kadang-kadang kita itu percaya kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan saya udah setia loh. Saya katakan, Tuhan saya udah nyanyi loh. Tadi jingkrak-jingkrak, apalagi Yosua kan udah loncat-loncat. Tapi hebat juga ya ini ya. Kuat. Diteguhkan oleh Tuhan kan tadi itu. Nah itu. Nah, jadi kita itu kadang-kadang gitu, Tuhan saya udah tepat janji loh. Saya udah lakukan sesuai dengan Tuhan. Saya udah lawan semua orang loh. Tuhan sekarang how? Tuhan, show me, tell me why. Kok sekarang diambil orang? Kadang-kadang kita itu mempertanyakan hal-hal yang sulit buat Tuhan. Tapi Tuhan izinkan ini supaya kita naik kelas. Kita ada gak hati yang resilient? Dia udah tepat kepada Tuhan. Dan sekarang dia gali-gali, dapat sumur, dicuri orang. Dan mungkin Tuhan katakan, silakan aja ambil. Engkau tetap dalam damai sejahteraku. Yes Lord, dengan hati yang berat, dia lepaskan, gali sumur lagi, dicuri lagi. Dan habis itu dia diusir kan, dia pergi lagi, dia ambil, dicuri lagi. Bayangkan itu. Saya yakin setiap advisornya bilang, ini hakmu. Karena ini adalah punya papamu. Dia kembali untuk ambil gali sumur yang dulu digali oleh papanya. Mungkin dia katakan, masih lihat gak? Tepi batu itu masih ada tanda tangan papamu. Lihat itu, semuanya ini punya papa, dia harus punya hak untuk fight. Tapi dia gak fight. Why? Dan itu kita harus tahu ya, zaman kekeringan, nah bayangkan ini, lagi kekeringan ini, dapat air. Air itu maknanya apa? Hidup. Tanpa itu death. So he's choosing between life and death. Tapi dia memilih
taat sama Tuhan dan pergi. Dia nggak fight. Dia nggak ambil pedang. Dia nggak argue. Dia pergi. Kenapa dia pergi? Pertanyaannya. Karena dia tahu. Hidupnya bukan karena air. Hidupnya bukan karena sumur. Hidupnya karena kasih Bapa di surga. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hari ini mungkin saya nggak tahu siapa yang mengalami itu. Tekanan dalam hidupnya. Kalau Anda sedang mengalami tekanan dalam hidupnya. Ingat apa yang dilalui oleh Ishak. Kita kadang-kadang nggak perlu argue terlalu banyak. Kita kadang-kadang tidak perlu terlalu itu pukul ini. Kita nggak perlu terlalu bersitegang. Orang yang selalu dikit-dikit itu su sini, su sana, hak sini, hak sana. Dia sedang melakukan sesuatu yang memperlambat dirinya. Saya ibaratkan satu mobil F1 ya. Setiap kita ini sudah F1 ini. Engine-nya udah F1 karena lahir baru kan. Lahir baru itu Tuhan udah kasih mesin baru ini. F1 ini. 1.500 horsepower ini. Tapi gini, tahu nggak? Di F1 itu kalau orang itu sudah kebanyakan breakfast, dia itu naik 3 kilo, itu dia sudah memperlambat di dalam race-nya 5 detik. Udah ketinggalan dia itu. Iya, 3 kilo 5 detik. Saya kemarin ke China pulang saya naik 3 kilo. Makanya hari ini kalau BYD saya yang di depan itu sedikit pelan, sorry. Nah, karena gini, sama dengan manusia. Kita itu adalah begini. Kita itu kalau kita lagi dendam sama orang, sama tanya itu. Kalau lagi kesel sama orang. Waktu kita sehari cuma 24 jam. Waktu kita bisa memikir mungkin sisa 10 jam lah. Karena ada tidur, ada makan dan sebagainya. 10 jam itu. Berapa jam sih? Nanti kesel sama istri. Udah setengah jam gone. Ayo tadi dia. Jadi kita merenungkan sesuatu yang nggak penting-pentingnya itu. Merenungkan, aduh kenapa ya Pak Ali kemarin sempat dia tercetus loh. Gini, apa ya arti katanya? Kita analisa kata-kata orang kan. Nah, belum lagi itu status orangnya. Aduh, ini kayaknya dia sindir gue deh. Nah kayak gitu. Apa sangkut pautnya? Nah kita habis waktunya sehingga waktu kita itu yang harusnya move forward sama Tuhan, kita malah fight back. Lihat ya, fight selalu fight back. Arahnya mana? Belakang. Kalau Tuhan selalu katakan kepada kita move forward. Jadi inilah perbedaan antara kita. Jadi Tuhan kalau suruh kita memaafkan, bukan supaya dianya kelihatan hebat, supaya kitanya move forward. Yang setuju katakan amin. Makanya Tuhan katakan jangan khawatir, jangan takut. Makanya seringkali dengan Joshua, nanti dengan Ishak, Tuhan juga katakan jangan takut. Karena ketakutan itu membuat kita itu ciut, reptile brain. Jangan takut, jangan khawatir, jangan marah. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kalau hati kita itu dijaga dengan benar, fokusnya hanya pada Tuhan. Bayangkan 1.500 horsepower kita itu selalunya ke depan. Ada orang yang mungkin habis 1.000 horsepower itu hanya untuk fight back. Melawan ini, melawan itu, mengcounter gosip. Kita mau counter gosip, bisa counter berapa banyak gosipnya? Oh iya, dia udah katakan ke ini, telepon, telepon, ini telepon. How? Your full day hanya disibukkan fight back. Katakan fight back. Sekarang kita harus lakukan apa? Move forward. Katakan samping kanan kiri, move forward. Ya, tepuk-tepuk lagi, move forward. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Move forward dong. Saya kasih satu lagi example. Kenapa Ishak ini itu luar biasa? I don't think so he's a smart man. But he's a blessed man. Ya, jangan takut orang katakan you're not so smart.
It's okay. As long as I got Jesus in me, that's it. Setuju? Satu lagi. Setiap kita yang sudah lahir baru, setuju nggak? Kita sudah diberi kunci kerajaan surga. Kunci ini luar biasa, ya. Kalau saya tanya hari ini, Bro Yud, kalau tempat ini dikunci, saya kasih kunci, kamu bisa nggak buka pintu keluar? Ya bisa dong. Yang penting kuncinya benar, betul nggak? Saya kasih master key yang dari surga, semua pintu bisa dibuka. Nah, pasti bisa ada, ya. Sekarang saya mau tanya, Yuda bisa nggak berdiri di sini? Saya kasih seekor singa lapar di sini juga itu. Yuda sendiri di sini, ya. Saya mau tanya, dia kebuka nggak pintunya? Kuncinya sama nggak? Pintunya sama nggak? Apa yang membuat dia berbeda sekarang ini? Fear. Makanya Tuhan selalu bilang itu, apapun berita yang ada di dunia ini, dia selalu katakan fear not, jangan takut. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi Tuhan suruh kita jangan takut, jangan khawatir, jangan marah. Bukan supaya dia kelihatan lebih hebat, tapi supaya membantu kita move forward. Katakan samping kanan kiri lagi, move forward. Nah, saya kasih satu lagi. Ini janji Tuhan buat Ishak. Makanya buat Ishak juga 26, Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Nah, kalau mau ditayangkan boleh itu Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. See? He said, don't, fear not. Udah diusir. Udah dicuri. Tuhan katakan, jangan takut because I am your God. Oh, tahun depan orang mau katakan, no, nggak bisa, susah. Tuhan hari ini sedang beritahu kepada setiap kita, tahun depan mau apapun situasinya, jangan takut karena aku menyertai engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. He is our God. Saat tiada jalan, dia yang membuka jalan. Kalau dia yang membuka jalan, tidak ada yang menutupnya. I tell you, ekonomi, mau ilmu alam, mau katakan zaman kelaparan, tapi Tuhan bisa membuatnya beda. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan tahun itu juga yang mendapat berapa? Hasil 100 kali lipat. 100 kali lipat. Kalau kita taruh uang di bank, berapa persen? 6. BTPN lebih tinggi. Nah, anggaplah 10. Oke, 10%. Ya. 10% itu udah top. Hah? Kalau di dunia financing itu, kalau ada return yang 20% itu super. Betul ya bro ya? Super, itu adalah high risk. High risk lagi. Itu 20% per tahun. Tahu nggak berapa itu 100 kali lipat? 1 kali lipat itu 100%. 100 kali lipat itu 10.000%. Sorry bro, saya harus katakan ini. Sekalipun bank BTN sangat bagus, tapi bank kerajaan surga jauh lebih bagus. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke lah, bank BTN cuma kalah sama bank Tuhan doang.
Bank of God gitu kan. Nah jadi itu dikatakan demikian. Mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang ini menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya nggak bisa bayangkan loh, Tuhan itu very kaya ya. Betul nggak? Punya segala-galanya. Dan kalau dia yang katakan orang ini sangat kaya, wow, I cannot imagine. Tapi saya mau kembali lagi. Kita bukan mengejar kekayaannya. Saya tunjukkan sebenarnya ke sini. Buat Bapak dan Ibu. Kejadian 26 ayat 28. Jawab mereka. Mungkin saya baca dari awal aja supaya lebih top itu. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya. Abimelek kan udah usir Ishak. Tapi sekarang dia datang. Bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya. Dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri, wow, bahwa Tuhan menyertai engkau. Wow. Ini kuncinya. Mereka mendapatkan, saya yakin kalau dia udah mulai ambil pisau, pedang, tadi itu, dia udah tidak kelihatan Kristus hidup dalam dirinya lagi. Tapi karena dia hidupnya itu mencerminkan serupa Kristus itu. Sehingga yang orang lihat itu adalah Tuhan di dalam dirinya. Amin. Itulah yang mendatangkan berkat. Jadi dan kalau berkat itu datang, Ishak juga tidak petandang-petandang. Saya yakin ketika dia membesar, dia tidak katakan, see my agriculture work, teknologiku hebat, aku pintar cari ini. Dia pasti selalu mengatakan, Tuhanlah yang menyertaiku. Tuhanlah yang memberi airnya. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Makanya hidupnya itu selalu dan berkat yang kita dapat itu bukan, banyak orang katakan itu ada upah ya. Upah itu ada borderline-nya. Bukan untuk kita. Tapi apa yang dia dapat itu, apa yang kita dapat nantinya itu adalah supaya nama Tuhan ditinggikan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Inilah yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Karena dia itu mencari kehendak Tuhan. Tuhan mau dia kemana? Dia ikut. Cari dulu kehendak Allah. Dan kebenarannya, yaitu dia melakukan kebenaran itu, tidak marah, maafkan dan semuanya itu. Dan Tuhan katakan, semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya mungkin tutup dengan sangat singkat aja. Ketika saya merenungkan ini dulu itu, saya waktu itu lahir baru. Dilema. Tahun 98 dilema. Bang goyang semuanya. Di dalam dilematisnya itu. Tuhan, ya karena job saya yang dulu itu kurang pas. Di mata Tuhan. Tapi gajinya dolar. Pas banget buat kantong. Saya akhir tahun itu saya tidak perlu naik gaji saya naik 7 kali lipat. Karena dolarnya naik. Dan itu tahun 98. Nah otomatis ketika saya lahir baru, saya harus taat kepada Tuhan.
Dan juga istri juga kurang mendukung. Dan ketika saya itu, saya bilang, nah waktu lahir baru kan, itu wah sangat on fire itu. Ya sudah kalau begitu, resign. Waduh, tapi nggak pikir panjang, mau ngapain habis resign kan. Dan juga waktu itu agak sombong kan, nggak tahu itu, saya bisa lah. Masih muda kan, 27 waktu itu. Rambut masih hitam semua, lebat lagi. Karena sekarang ini kalau saya berdiri di sini, saya kalau kena kamera, kok belakangnya agak sedikit itu ya. Berpetak-petak kayak sawah padi gitu kan. Tadi saya lihat, punya Jason nggak ada, berarti punya sayanya ya yang berkurang ini. Nah itu dia itu. Nah jadi itu waktu dulu saya mau resign itu, saya langsung resign. Habis itu di counter offer saya akan dinaikkan jabatan saya menjadi presiden. Kalau nggak suka di Jakarta nggak apa-apa. Karena Jakarta hit very badly kan waktu itu. Saya dipindahkan ke Hong Kong. Dikasih promotion lagi. Wah mulai goyang kan. Tapi istri saya itu katakan tidak. Wah karena dia maunya saya itu bersama Tuhan aja. Karena udah happy kan saya ikut Tuhan kan. Nah saya katakan tidak waktu itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Bisnis pertama 3 bulan awal itu bangkrut. Coba bisnis kedua, bangkrut lagi. Jadi kalau ada orang yang mau belajar bisnis dari saya itu siap-siap itu bangkrut 2 kali dulu, ketiga baru bangkit itu. Jadi untung saya ada seorang yang Ishak yang itu di dalam ceritanya bagaimana dia itu it's okay. 2 times is okay. As long as God is with me, it's okay. Sekarang saya lihat balik, kilas balik. Ketika saya taat kepada Tuhan, bukan karena sayanya yang hebat, saya yang pintar, karena saya juga pernah bangkrut 2 kali. Tapi karena penyertaan Tuhan itu yang membuat seorang itu akan naik dan naik dan naik. Kita harus jaga selalu itu penyertaan Tuhan itu. Saya masih ingat waktu pertama dulu datang itu, ya mudah-mudahan kita masih bisa cari Metro Mininya Bang Bisman, datang dengan sekelompoknya itu, semuanya itu dengan itu Metro Mininya. Saya pertama kali datang, Brother itu main bass, ya Jesse masih singer, WL-nya Sis Dani. Jadi itu adalah waktu-waktu yang kita harus cherish. Apa yang kalian alami hari ini? Ini adalah kisah yang sudah menjadi berkat dalam hidup saya. Saya yakin itu berkat Tuhan kepada setiap orang itu sama. Nggak pernah beda. Dan Tuhan juga hari ini, apapun yang engkau alami, ketahuilah Allah menyertaimu selalu. Dan ketika Ishak sedang sangat sakit, diusir, dicuri, Tuhan tetap ada di situ dan katakan, jangan takut. Jadi kalau kita lagi down, jangan berpikir itu, yang ini menjauh, itu menjauh. Tuhan juga menjauh. No, Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan itu sedekat doa kita kepadanya. Dan kalau dia datang, dia membuka jalan. Tidak ada yang dapat menutupnya. God bless you semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapak kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau adalah Allah yang dahsyat, sungguh amat baik. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, dalam hati saya, Tuhan itu sulit digambarkan dengan kata apapun. Karena dia ada Allah yang begitu dahsyat, begitu baik, dan begitu mengasihi saudara-saudara. Tidak ada kasih yang lebih dari Tuhan. Ketika saya salah, dia tetap ada di situ. Ketika saya lemah, dialah kuatku. Ketika waktu aku sendirian, hanya dialah yang masih ada di situ bersama dengan saya.
Demikian juga hari ini kalau ada yang merasa lonely, datanglah pada Tuhan. Dan dengarlah katanya. Dengarlah His word. Karena katanya bisa mengubah hidupmu. Bimbingannya bisa mengubah hidupmu, keluargamu. Tiada yang mustahil bagi Dia. Datang secara pribadi hari ini pada Tuhan. Biarkan Tuhan ngobrol denganmu. Biarkan Tuhan sentuh hatimu. Oh Lord Jesus. Biarkan hari ini kelembutannya menyentuhmu. Karena sentuhannya itu akan dapat mengubah hidupmu. Kami persilakan Tuhan hari ini Engkau beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus Engkau melawat hati-hati yang terluka hari ini. Karena satu katanya Tuhan, ketika saya lahir baru mengubah hidup saya. Satu penyataan dari Tuhan mengubah hidup Ishak. Demikian juga hari ini ketika engkau mendapat satu kata janji Tuhan buat hidupmu yang akan mengubah hidupmu. Haleluya. Datang pada Tuhan. Saya rasakan hari ini, saya dapat dorongan hari ini. Roh Tuhan, kasih Tuhan mau melawat saudara-saudara. Engkau yang letih lesu datang padanya. Segala pergumulanmu di kaki salibnya. Bayangkan engkau sedang naruh. Tadi kita udah berjamu kudus. Tuhan dikatakan di kayu salibnya ada pertukaran. Ya Rabba, taruh di kaki salibnya. Dapatkan pertukaran kebangkitan bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan pasangkan kuknya padamu hari ini. Dan engkau dikuatkan. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan hari ini. Setiap kita sudah dikuatkan oleh Engkau. Dan Engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau adalah Allah untuk gerejamu. Engkau adalah Allah untuk jemaatmu hari ini. Pertukaran terjadi. Kami menang bersama dengan Engkau. Kami disertai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberi kekuatan oleh Tuhan katakan amin. God bless you.